dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota Syederalun. Saat sekarang ini kita masih dalam program talk show interaktif bersama Biro Isra Setda Aceh dengan tema Membangun Keluarga Samara. Dengan narasumber Syederalun ada Ibu Diah RT Idawati, Ketua BKMT Aceh. Kemudian ada Ibu Ibu Hajah Rosmawardani yang merupakan Ketua Mahkamah Syariah. Ini kok Syariah Bu ya, Syariah Aceh. Oke, jadi bukan Syariah Aceh ya Syederalun ya. Jadi ini memang kalau dinas baru dinas Syariah Aceh. Oke, kemudian ada Bapak Dr. Agustin Hanafi yang merupakan Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Araniri. Dan untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung silahkan di 0811 68 90 20. Itu bisa berupa telepon atau juga WhatsApp. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya dalam talk show ini silahkan langsung aja Syederalun atau juga via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com dan seluruh Facebook Serambi Group. Jadi bisa memberikan pertanyaan juga via Facebook, insya Allah nanti bakal dijawab oleh narasumber kita. Baik, saya ke Pak Agustin lagi nih, Pak Agustin. Siap. Nah, ini seorang akademisi yang bisa dibilang ahlinya gitu Pak dalam keluarga. Ya Pak ya, hukum keluarga. Amin. Oke, nah Pak Agustin, bagaimana Pak? Faktor apa saja yang paling mempengaruhi ketahanan keluarga? Ya, status suami istri dalam sebuah keluarga itu adalah sederajat, ya seimbang. Kemudian suami istri itu adalah posisinya sebagai mitra. Dalam Al-Quran disebutkan ya kamu beserta pasangan kamu ya. Jadi kan sederajat nih. Nah, tetapi di sisi lain, ya di antaranya pemahaman masyarakat ini terhadap teks keagamaan itu secara literal, kemudian ya memahaminya terkadang mohon maaf ya, tidak komprehensif. Contoh misalnya ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya. Ada yang mengartikan bahwa laki-laki itu penguasa terhadap perempuan, sehingga di dalam rumah ya laki-laki itu merasa superior, kepingin hanya dilayani, segala sesuatu ya terima bersih. Padahal kalau kita tafsirkan qawwam itu artinya adalah bahwa ya suami itu sebagai pelindung bagi istrinya, sebagai pengayom. Artinya dia akan berusaha mensejahterakan, kemudian dia berkorban apa saja ya demi pasangan hidupnya ini gitu ya. Kemudian juga dalam surat Nisa ayat 35 misalnya, ya banyak orang memahami bahwa kata nusus yang ada di situ hanya dari istri gitu. Jadi kalau istri abai terhadap kewajibannya, dia mengatakan kamu ini nusus, atau menakut-nakuti dengan ya istilah nusus itu. Padahal dalam Al-Quran nusus itu bukan hanya ya dari pihak istri, tetapi suami yang mengabaikan juga tanggung jawabnya itu juga disebut sebagai ya suami yang nusus. Ya. Tetapi yang terjadi di masyarakat kita kan ya kurang pemahaman seperti ini. Jadi segala sesuatu itu sering membebankan kepada istrinya. Dia duduk santai ngopi, baca koran dan lain. Sedangkan istri mengurus anak, mengantar ke sekolah, menjemput, kemudian bahkan bekerja, turun ke ladang, ke sawah, sampai ke rumah harus memasak lagi, harus menyiapkan untuk suaminya. Dan suami merasa ini adalah kewajiban penuh istrinya. Padahal dalam rumah tangga kan tidak demikian ya. Saling meringankan beban ya. Kemudian juga ya misalnya berbagilah di sini ya, tidak ada yang superior, tidak ada inferior gitu ya. Jadi sama-sama berjuang ya. Jadi kadang ada dalam sebuah keluarga saya lihat semua yang menjaga anak, yang mengasuh itu adalah istrinya gitu. Ya suami kalau menggendong anaknya ini ya dianggap aib, dianggap tabu ya. Enggak demikian gitu. Justru ya seorang ayah harus hadir ya, ya bersama anak-anaknya supaya ada figur sosok yang diidolakan, yang dikagumi, kemudian nilai-nilai yang bisa diadopsi oleh anak kita. Jadi sama-sama gitu dalam sebuah rumah tangga itu. Jadi bagaimana masyarakat bisa membuat hukum patriarki juga ini ya, sepertinya ya. Jadi yang istri harus masak, harus jaga anak gitu. Tapi sedangkan suami mungkin cuma bekerja aja. Bahkan ada juga yang suami juga nggak bekerja, tapi juga dia nggak
tidak peduli sama sekali dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini bagaimana Pak? Bagaimana cara menyikapinya dalam rumah tangga? Nah, di sini tadi ya Bu, dia punya wadah misalnya melalui majelis taklim, ya mungkin bisa disampaikan oleh para narasumber, kemudian juga ya bapak-bapak ini mengerti akan perannya ya. Karena ya kehadiran figur ayah itu ya sangat dibutuhkan ya dalam sebuah keluarga, bisa mentransfer banyak hal ya. Karena dengan keegonya itu, dengan konsep akunya itu, aku bisa disiplin, aku bisa ya punya sikap leadership misalnya kan, yang seperti ini yang bisa diinikan oleh anak. Nah, di samping itu ya kita seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi, Rosma Wardani, ya harus ya dengan pendidikan ya, dengan pelatihan, kemudian juga ya kita harus banyak hadir ya di literasi, kemudian juga majelis-majelis pengajian ya. Itu yang supaya tidak budaya patriarkal itu tidak mengental sekali di kita itu ya, supaya bisa seiring sejalan ya suami istri ini dalam sebuah keluarga. Iya, saya ke Bu Diah ini kan seperti Pak Agustin katakan tadi bahwa dalam majelis taklim ini kan salah satu bahasan yang dikaji adalah membentuk keluarga samara. Nah, mungkin bisa Ibu Diah jelaskan bagaimana Bu cara kita membentuk keluarga samara ini, Bu? Oke, tadi terkait mungkin yang disampaikan substansinya untuk diedukasi gitu ya, untuk disampaikan. Itu sebetulnya kita memang punya acara rutin dengan BKMT, dan juga yang kita harapkan dengan acara rutin tersebut yang dihadiri oleh 23 kota kabupaten ini bisa disiarkan juga ke masyarakat. Hanya saja ini kan ini perannya sebetulnya keluarga itu tidak hanya dari ibu-ibu saja, tetapi tadi lebih ke arah bapak-bapaknya itu untuk mengedukasinya ya. Nah, sayangnya BKMT ini memang didominasi oleh ibu-ibu. Nah, ini juga tingkat kesulitan kita di situ. Mungkin ini kita masukkan juga untuk Biro Isra untuk bisa bekerja sama terkait dengan bagaimana menciptakan keluarga yang samara ini untuk di mimbar-mimbar Jumat gitu ya. Itu yang notabene adalah hampir didominasi oleh bapak-bapak gitu ya. Nah, ini tingkat kesulitan ini juga sama sebetulnya terkait dengan stunting gitu ya, terkait dengan stunting bahwa fungsi keluarga siaga itu tidak hanya ibunya semua fungsi untuk membesarkan anak, tetapi bapaknya tadi punya peran juga gitu ya. Terkait misalnya bisa memberi contoh figur seorang laki-laki supaya anaknya itu ada perimbangan gitu di dalam keluarga. Nah, ini kita juga susah sekali dalam hal mensosialisasikan. Ada kelas bapak-bapak tapi yang hadir perwakilannya juga ibu-ibu. Nah, bagaimana ini bisa tidak balance ya, bisa tepat sasaran. Oke ya, jadi itu sekedar intermezzo juga ya. Intermezzo, jadi bapak-bapak ini perlu ini ya. Jadi dari Biro Isra, dari IAIN ini mungkin bisa apa nih yang bisa metode-metode yang bisa diberikan untuk bisa merubah mindset ini. Karena mindset patriarki tadi itu sebetulnya bukan dasarnya bukan agama, tetapi budaya, lebih ke arah budaya. Misalnya Islam yang dianut di Jawa itu juga berbeda sama sekali. Kalau di sana justru orang lakinya mau gitu ya untuk membantu membahu di dalam menangani permasalahan-permasalahan kegiatan-kegiatan keluarga sehari-hari. Itu yang saya lihat, mungkin ada masalah budaya ini cukup kental berperan, bukan masalah keagamaan Islami, tetapi tentunya ini perlu terus-menerus diedukasi agar supaya ada perubahan-perubahan di mindset. Adapun tadi yang ditanyakan bagaimana untuk membentuk keluarga samara supaya tadi tidak yang masalah-masalah yang di Ibu Ros tadi tidak kemudian saya juga ada mendengar kawan yang habis waktu menikahkan anaknya, pesta anaknya itu sampai tapi 1 tahun kemudian udah berpisah gitu ya. Nah, itu agak tragis juga sehingga mungkin yang diajaran dalam Islam itu kecintaan kita yang utama itu kan bukan kepada manusia, tapi kecintaan kita kan kepada Allah, sehingga segala sesuatu dasar berumah tangga itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, ini yang mungkin
kita dasar-dasarnya kita sadari juga dari diri kita sendiri, dari keluarga-keluarga kita. Dasarnya kan pandangan mata dulu ya, turun ke hati. Sehingga begitu itu berumah tangga ada kekecewaan yang mungkin dilihat selama ini baik. Nah kalau udah serumah kan apalagi kan pasti udah keluar lah sifat-sifat aslinya yang kemudian menimbulkan kekecewaan. Ya padahal itu semua manusia bisa berubah. Nah tapi dasar dari pernikahan itu untuk begitu mempertahankan pernikahan, kita menikah karena Allah SWT itu yang kurang. Sehingga misalnya ada beberapa hal yang pendukung terciptanya keluarga samara seperti hubungan saling membutuhkan antara suami istri ya. Jangan kemudian seakan-akan suami saja nih yang harus berperan aktif, istri butuh suami aja tapi suami nggak butuh istri, itu juga nggak demikian ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu kan diibaratkan suami istri itu ibarat seperti pakaian kita yang melekat gitu ya. Jadi udah harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Terus kemudian bergaul juga secara wajar, tidak berlebih-lebihan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian juga ada lingkungan sosial yang baik, rezeki-rezeki yang halal yang disampaikan. Kemudian hadirnya anak-anak, tentunya anak-anak yang soleh ini yang dan berbakti pada keluarga. Ini yang kita inginkan semuanya, dan itu tentunya didasari dengan pendidikan yang baik di dalam keluarga yang seringkali tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, yang mendidik di rumah hanya ibunya saja, padahal bapaknya juga punya peran besar di dalam pendidikan di rumah. Oke, jadi memang sebenarnya memang harus seimbang ya. Jadi memang pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Jadi mereka harus bekerja sama supaya bisa sama-sama membentuk keluarga samara, ya Bu ya. Iya, tentunya jadi, sebagai manusia semuanya punya kekurangan, ya pastinya kan. Tapi semuanya juga punya kelebihan. Nah, keterkaitan kalau di dalam keluarga itu bagaimana kita saling melengkapi sih kekurangan pasangan kita, itu kita lengkapi, kelebihan pasangan kita juga kita apresiasi. Jangan kemudian kalau bagus-bagus tidak ada mengapresiasi, Allah itu biasa. Kasih makan keluarga seorang suami Allah itu biasa, nah gitu ya. Tapi begitu nggak bekerja, begitu rezeki suami kurang, si istri marah-marah dan lain sebagainya. Nah itu mungkin salah satu yang kemudian menjadikan sebuah keluarga tidak harmonis. Oke, baik, saya ke Ibu Rosma. Ibu Rosma, tadi kan Ibu dia sempat mengatakan bahwa kita harus diedukasi kalau kita ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan edukasi yang seperti apa sih Bu, agar kita bisa membentuk keluarga samara? Yang dibutuhkan tuh edukasi yang seperti apa, seperti apa, dan siapa yang mengedukasi pasangan ini? Edukasi ini kan dimulai dari pasangan itu sendiri kan, dari pasangan itu sendiri. Makanya tadi saya sampaikan ada persiapan-persiapan sebelum menikah. Kemudian sudah menikah, timbul di situ saling memahami. Walaupun selama pacaran sudah paham lah, tapi paham secara selama pacaran itu dengan menikah beda ya Bu ya. Beda. Jadi saling memahami siapa suami kita, siapa istri kita, harus paham. Jadi jangan kita pedulkan istri kita itu harus seperti kita ataupun suami kita harus seperti kita. Tidak paham itu. Makanya dalam ayat Allah kan berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, ini antara suami dan istri dulu. Kemudian faktor keluarga juga sangat penting, faktor keluarga. Untuk tetap ikut campur di dalam keluarga ini, memantau, jangan sudah menikah anaknya sudah selesai, ikut campurnya yang kekurangan saja, yang kurang-kurang saja yang ikut campur. Sedikit terjadi, maklumlah, bisa jadi ya kita berlainan, tidak kenal, antara kembar saja berlainan sifat dan sikap. Apalagi ini lain, laki dan perempuan. Itu baru ikut campur orang tua, seharusnya bukan. Orang tua harus memantau terus, memberikan pendidikan. Kalau ada sedikit laporan anaknya jangan dipedulkan. Ini sedikit saja. Kalau bahasa Aceh lun kadi cutian lelintu buklam. Besok sibuk orang tua.
Jadi jangan seperti itu. Jadi orang tua, masyarakat tadi kan saling memahami, saling menyayangi, saling mencintai. Cinta suami ini cinta sekali dengan istrinya, sayang sekali. Kalau dia lihat perempuan lain, dia teringat istrinya, cepat buru-buru pulang. Kalau perempuan juga, istri belum suaminya pulang dari mana, dari kantor, di tempat pekerjaan, dia merindukan suaminya. Jadi setiap saat mengevaluasi visi misi yang sudah diatur tadi. Kan tadi ada visi misi dalam keluarga, apa yang akan kita selama kita masih berdua. Kemudian sudah ada anak-anak tadi, Ibu Dia sudah sampaikan. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana caranya kita anak-anak kita seperti ini, tanggung jawab kita berdua, jangan hanya tanggung jawab daripada istri saja. Jadi kita saling menyayangi. Tidak mungkin kita mendapatkan sayang dari suami sementara kita tidak pernah menyayangi suami. Man la yarham la yurham. Apa tugas kita? Ya, apa tugas kita untuk suami? Apa kewajiban kita untuk suami kita? Jangan hanya menuntut hak dari suami. Kalau amplop kurang dibawa, ribut. Karena hak kita misalnya kan udah ribut-ribut. Kenapa kita tidak melihat bagaimana Fatimah lebih roti dibawa oleh Ali, ditanya oleh Fatimah, Ali, dari mana roti ini kok lebih hari ini, biasanya hanya sepotong, dari mana engkau dapat uang untuk membeli roti banyak? Tapi tidak seperti itu. Saya tidak memihak kepada perempuan, saya sama walaupun saya perempuan. Banyak perempuan-perempuan juga yang luar biasa. Banyak juga laki-laki. Maksudnya terlampau hal-hal yang kecil terlampau diperbesar-besarkan. Kemudian tidak diselesaikan masalah. Seharusnya masalah yang terjadi malam ini, apa masalah? Kurang senang dengan suami, ada hal-hal yang kurang senang, selesaikan malam ini. Jangan dibawa sampai esok. Ini enggak diselesaikan masalah besar sampailah ke tempat kami. Bagaimana kami bisa memediasi, apalagi Ibu Dia orang Aceh paling payah. Berbeda dengan orang kita Jawa. Orang kita Jawa sudah cerai, gonceng masih antar istri pulang ke rumah. Orang Aceh enggak, orang Aceh paling payah. Makanya kami tidak pernah mendapat penghargaan sebagai mediator, jarang kami dapat. Ini kemarin baru dinilai. Tapi ada yang berhasil nggak, Bu? Misalnya udah sampai terus tapi berhasil, tidak sebanyak orang kita Jawa. Gitu. Ada yang berhasil. Cuman kita berharap itulah tadi, ada waktu masih kudis itu silakanlah diselesaikan oleh adat yang ada di kampung gitu ya. Di kampung misalnya. Tapi masyarakat kita masih berpikiran tidak boleh menyampaikan, tetangga pun jangan tahu. Tahu ke pengadilan baru tahu sudah besar, sudah tidak mungkin lagi diselesaikan. Jadi tadi peran orang tua, peran masyarakat, peran tokoh-tokoh agama, pendidikan tadi. Jadi sudah menikah sudah selesai, bukan tambah pendidikan agama paling penting, pendidikan bagaimana mengelola rumah tangga ini baik. Ya, bukan hanya faktor ekonomi. Kenapa orang-orang miskin kadang-kadang hanya makan daun ubi rebus, tidak ribut? Karena banyak sekali persoalan-persoalan itu kita tidak mengatakan karena faktor ekonomi semua enggak. Sedikit sekali juga yang ekonomi karena faktor ekonomi, bukan. Jadi mungkin sama-sama sudah cerdas ya. Yang penghasilan istri banyak hebatlah istri ini karena dominan gitu. Dari dominan istrinya. Ini uang istri tidak boleh diambil-ambil. Ini uang istri taruh sini. Ini karena nafkah dibebankan sama suami, kan seperti itu. Ribut nanti Pak. Karena dibilang gini Bu, uang istri, uang suami, uang istri. Sebenarnya kan tidak boleh. Kalau kita sudah bersatu kan seperti itu. Semua ini kan harta yang didapat secara bersama-sama. Ini kan bersama sampai kepada kami, nanti kami bagi bersama. Tapi waktu beli ribut. Ini harus nama saya ini. Gitu. Ini harus nama saya. Namun sebenarnya apa yang menyebabkan pecahnya dalam rumah tangga itu? Ada yang mengatakan bahwa saya udah nggak cinta lagi sama suami saya atau istri apa. Ini sebenarnya penyebabnya apa sih, Pak Agustin? Mungkin bisa dijelaskan. Banyak faktor Bu ya, diantaranya ya kehidupan saat ini ya. Ada orang melihatnya ya hedonisme ya, yang semacam itu ya.
kemudian terpengaruh dengan teknologi yang seperti tadi rumput di tetangga lebih banyak, teknologi jadi nggak bersyukur mungkin juga ya. Tadi mereka nggak mengamalkan seperti yang Bu Diah sampaikan, misalnya menikah bukan karena Allah, tetapi ada yang kadang karena merubah status, kadang ada yang dicari ya karena mungkin berhutang budi orang tuanya, atau karena faktor lain, dia bangsawan, punya harta dan lain sebagainya, sehingga merasa nyaman. Tetapi kalau ada orang yang paham tentang makna sebuah perkawinan, dia tentu akan berkorban apa saja gitu demi pasangannya. Yang terlihat olehnya bukan kekurangan dari pasangannya itu, tetapi yang nampak setiap hari, saban hari itu adalah kelebihan dari pasangannya itu. Kalau dia sebelum menikah misalnya yang terlihat itu adalah sifatnya yang seperti ini, luar biasa, justru setelah menikah itu ya ditambah lagi berlipat-lipat karena sudah menyatu dengan pasangan itu gitu ya. Artinya ya seperti tadi mawaddah cinta plus itu tadi ya ketika berangkat ya dia memberitahu, kemudian salaman, cibika-cibiki, ketika nyampe pun di sebuah tempat dia mengabarin. Ya karena ya pasangan hidupnya tadi karena sudah menyatu tadi was-was, selamat enggak suamiku ya. Kemudian begitu juga dengan suami di sebuah tempat. Ini istriku di rumah gimana ya dengan anak-anak, nyamankah? Ya dia selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan perlindungan. Ya begitu ininya Bu. Saya ke Bu Diah lagi. Bu Diah, ini kan Aceh ini kan sebagai daerah syariat Islam. Nah, apakah masih perlu juga nih Bu masyarakat diedukasi mengenai keluarga samara? Sedangkan dalam Islam kan sepertinya udah full banget, full bab istilahnya. Diajarkan mengenai keluarga samara gitu. Baik. Esensi dalam Islam ini memang banyak ya. Kemudian kalau ilmunya saya rasa banyak sekali ilmu-ilmu keagamaan itu dimiliki. Tetapi masalah implementasi itu adalah hal yang berbeda. Misalnya menerjemahkan sabar saja. Sabar itu memang mudah sekali diucapkan, tetapi begitu terkena kepada kita, nah susah sekali sabar itu untuk dilaksanakan. Ya ada musibah-musibah dan lain sebagainya. Ini dalam pandemi COVID, orang nggak bisa bersabar padahal disuruh bersabar untuk jangan berkerumun. Ini nggak bisa bersabar. Nah itulah yang sulit kadang-kadang itu. Jadi ilmunya itu banyak yang punya ilmunya, tetapi implementasinya yang sulit sekali. Nah tadi menyambung mungkin yang disampaikan Pak Ustadz, salah satu yang melihat tadi seperti manifestasi dari rasa syukur. Kita seringkali justru kan padahal kita disuruh bersyukur terus, tapi manifestasinya kita selalu setiap hari, misalnya dengan pasangan kita setiap hari melihat kekurangannya yang enggak tadi kita harapkan. Ternyata suami kita itu pagi udah bangun sholat, terus kemudian begini. Nah ternyata di kenyataan enggak seperti itu gitu ya. Di kenyataan sehingga kemudian kita kecewa, jadi kekecewaannya itu bertumpuk. Nah kalau saya tips praktisnya saja, jangan buat list ya. Setiap malam itu buat list, itu adalah untuk kita musahabah diri juga, introspeksi diri juga. Setiap malam buat list kelebihan suami, jangan kekurangannya, kelebihannya. Nah itu adalah untuk membuat kita berpikir positif terus. Nah itu juga kita juga harus tahu kalau kita harus tahu kekurangan kita. Nah, kekurangan kita apa? Kekurangan kita yang harus diredus terus, artinya dikurangi terus. Oke, saya masih bangunnya kurang pagi, kok masih lebih pagi suami saya ya untuk membangunkan sholat, berarti saya ini kekurangan. Jadi itu membuat kita introspeksi diri untuk bisa perform di dalam keluarga lebih baik lagi. Dan saya percaya bahwa pasangan hidup kita itu juga seperti kita. Kan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa bahwa pasanganmu itu dari kelompokmu sendiri. Jadi kalau saya kembali selalu kalau ada masalah, kita introspeksi diri dan kita perbaiki diri kita sendiri. Kita perbaiki terus-menerus diri kita sendiri. Jangan mencari kekurangan dari pasangan hidup kita. Ya kalau ada pasangan dari hidup kita, mungkin ada kekurangan dari kita, perbaiki. Dengan sendirinya kalau kita sudah baik semuanya, insya Allah suami kita akan melihat kok kita menyiapkan makan pagi dengan senyum gitu ya. Apapun itu yang kita hidangkan nantinya juga akan diterima dengan baik.
kita rubah sikap diri kita sendiri dulu. Kalau itu dari saya ya tips-tipsnya. Dan biasanya memang ada kalau banyak nih masalah-masalah yang di Bu Ros, dan banyak sekali juga masalah-masalah yang terjadi di keluarga muda saat ini gitu ya, yang mungkin secara emosional nih, biasanya emosionalnya masih meletup-letup gitu. Begitu ada sedikit masalah, lihat kata Bu Ros tadi, lihat HP suami ada yang menelpon namanya Cynthia, udah curiga terus. Padahal itu bisa jadi customernya, bisa jadi. Nah, itulah positive thinking, itu juga harus kita bina terus menerus ya, sehingga bisa nantinya tujuan keluarga Samara tadi bisa tercapai bersama-sama. Kemudian istri ini tadi harus terus menerus menjaga dirinya. Kalau pada prinsipnya nggak usah kita urus yang kekurangan suami, kita urus urusan kita, karena tujuan kita semuanya, tentunya semuanya tujuannya adalah ke akhirat. Ya, kita harus insya Allah dari kita semua kan ingin masuk surga tentunya. Ya siap. Syederalun ya kan. Nah jadi tidak usah diurus yang tidak kita bisa urus gitu ya. Jadi kita yang kita urus, bagaimana pergaulan kita terjaga. Insya Allah kalau kita jaga pergaulan tidak menimbulkan fitnah, suami juga tenang ya gitu ya. Jangan kemudian lebih sering ini malah keluar-keluar sama emak-emak yang lain, sehingga kewajiban kita di keluarga emak-emak yang lain, artinya yang arisan nantinya arisan ikut 10 arisan, sehingga waktunya habis untuk arisan aja misalnya seperti itu, sehingga anak-anaknya tidak terpelihara, anak-anaknya tidak terdidik dengan baik gitu ya. Jadi dijaga semuanya dijaga terus. Kemudian kita juga meningkatkan pengetahuan kita, belajar terus gitu. Dan pengetahuan ini kan tidak harus di kursi-kursi bangku-bangku sekolah ya, bangku kuliah, tidak harus seperti itu. Pengetahuan ini banyak dari tempat-tempat lain, apalagi dengan adanya manfaatkan teknologi saat ini, gadget itu kita bisa mencapai apa yang ilmu-ilmu tadi yang disampaikan Pak Ustadz itu sudah gampang sekali. Kalau kita browse, kita mau keluarga kita bahagia, apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali. Nah, kita manfaatkan untuk itu, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal nonton film-film yang nggak jelas gitu ya. Terus kemudian melihat mungkin selebgram gitu yang berpakaiannya bagus-bagus, yang kita nggak mampu, jadi kita sedih gitu, depresi. Kemudian kita menekan suami untuk menghasilkan uang-uang yang lain yang tidak halal. Itu fenomena zaman now ya Bu. Mengikuti gaya selebgram gitu. Ya, jadi ada selebgram di endorse. Jadi itu mungkin beberapa. Makanya bajunya baju terus, baru terus Bu ya. Sedangkan kita jadinya maksa gitu ya. Iya, itu betul. Jadi agak jadi dilema. Baik, Syederalun, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam talkshow bersama Biro Isra Setda Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.